seperti itu sebetulnya metode belajar. Para nabi, para rasul itu mengalami dulu, baru menceritakan yang beliau alami dalam bahasa verbal. Nah, kita sekarang itu tidak mengalami pengalamannya, tiba-tiba mencoba menafsir-nafsirkan bahasa verbal yang mereka sampaikan. Pengalamannya tidak ada. Itulah yang kemudian membuat kita menciptakan pembenaran setiap saat. Makanya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan juga dianggap sebagai kebenaran. Mana yang paling bagus? Merasakan madu dulu baru berbicara tentang madu? Atau berbicara tentang madu belum merasakan madu? Orang yang sudah merasakan madu ketika berbicara tentang madu tidak akan jauh dari pengalamannya. Tapi orang yang berbicara madu belum pernah merasakan madu, pasti akan membuat tafsir tentang madu. Yang berbahaya, tafsir yang dia buat itu diberikan kepada banyak orang. Lalu ada gambaran baru tentang madu karena sudah disampaikan berulang-ulang. Kan sangat berbahaya. Semakin jauh kan dari kebenaran, itu yang disebut dengan dolalam ba'id, itu yang disebut dengan kesesatan yang jauh. Tetapi orang tidak menyadarinya karena lebih suka membaca apa kata orang. Betul nggak? Padahal orang yang menuliskan pernyataan tentang madu itu sampai sekarang dia boro-boro minum madu. Lihat madu aja barangnya kayak apa? Belum. Tapi itu sudah jadi buku tentang madu dari orang yang belum pernah melihat dan merasakan madu. Bahaya nggak? Semua orang akan mengikuti dia. Apalagi sudah pakai gelar itu, gelar ini yang ngomongnya. Tambah berbahaya. Betul nggak? Nah, lucunya kita itu kalau lihat tulisan apa saja nggak pernah tanya. Makanya saya kalau pergi ke toko buku cari buku, saya tidak cari buku yang banyak daftar pustakanya. Semakin banyak daftar pustakanya, semakin tebal bukunya, semakin banyak apa kata orang. Apa kata penulisnya? Malah tidak ada. Makanya saya cari buku yang tidak daftar pustakanya. Hampir semua buku-buku spiritual, apalagi buku spiritual dari barat, tidak ada daftar pustakanya. Kenapa? Yang diceritakan oleh mereka itu adalah pengalaman yang terjadi. Itu kejujuran. Paham maksud saya? Ini malah kita terbalik. Semakin banyak daftar pustakanya, semakin kita percaya. Padahal semakin banyak dia menyadur, semakin banyak apa kata orang. Betul nggak? Kata dia yang menulisnya. Makanya dia tidak berani menulis di halaman depannya penulis, bukan, dikarang oleh, kan dikarang, namanya juga ngarang, betul nggak? Iya, dikarang itu kan berarti bukan yang sebenarnya. Tapi kalau ditulis oleh written by, nah itu kalau buku-buku barat yang asli biasanya begitu tulisannya, written by siapa? Itu pasti pengalaman. Jadi kalau dikarang oleh isinya pasti ngarang. Baik. Ada siloka, ada perumpamaan. Hati-hati nih. Leluhur kita itu cara mengajarkan sesuatu kepada kita menggunakan bahasa tingkat tinggi, namanya bahasa siloka. Nah, bahasa lainnya adalah perumpamaan. Bahasa Arabnya adalah amsal, misal, itu bahasa Arabnya. Dan ternyata Quran itu banyak sekali silokanya, perumpamaannya. Lucunya itu perumpamaan dipahami betul-betul sebagai kenyataan. Itu yang salah konsep. Contoh, Siratul Mustaqim kata orang tua kita, rambut dibelah 7. Otak kita langsung mikir, begitu rambut dibelah 7, ya rambut dibelah 7. Gimana gergajinya ya? Betul? Dan katanya itu jembatan itu membentang dari A ke B. Di bawahnya api yang menyala-nyala. Kan sudah ruwet pikiran kita. Betul nggak? Mana rambut dibelah 7,
Rambut satu aja kemungkinan jatuh sudah besar, apalagi rambut dibelah 7. Merenan kakara genete geus rahet. Rambut dibelah 7 kan lebih tajam daripada silet. Betul nggak? Jadi kemudian dibayangkan si loka itu seakan-akan yang sebenarnya. Padahal kalau kita mau belajar di Quran, Shiratal Mustaqim itu kata Quran, jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Itu kata Quran. Dan Shiratal Mustaqim itu disilokakan oleh leluhur kita, rambut dibelah 7. Kenapa di Arab kalau orang tawaf 7, sa'i juga 7, batu melempar jumroh 7. Coba cari rahasia di balik angka 7 itu sampai menemukan yang sebenarnya, bukan siloka yang diyakini. Paham maksud saya? Kan sekarang ini kita meyakini siloka, meyakini perumpamaan. Itu kan yang membuat kita jadi tidak merasakan apa-apa. Paham? Begitu ada orang yang menyajikan sesajen. Ada kasus tuh di Gunung Merapi, sajen ditendang oleh orang tertentu. Harus diterima nggak dia waktu menendang? Ya kalau kita merasa diri sudah sadar, terima aja, dia belum sadar. Dan yang belum sadar itu kan belum pernah sadar. Ya biarkan aja di tingkat itu. Bukan penghinaan, nggak ngerti kok. Dia tidak menghina, cuman nggak ngerti. Padahal sajen itu sastra jenda, sajen, sajian, itu cara leluhur kita berkomunikasi dengan kita, dengan alam. Dan dibalik dari barang-barang yang ada dalam sajen itu kan sebetulnya semua simbol-simbol yang syarat dengan makna tingkat tinggi. Kalau kita belajar sajen ya, di situ ada parupuyan. Parupuyan tahu? Parupuyan itu ya, itu semacam tungku yang terbuat dari tanah liat, kemudian dikasih arang, dan kemudian disulut, kemudian timbul bara. Betul nggak? Itu parupuyan namanya. Terbuat dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Tanah liat. Berapa unsur yang membentuk parupuyan? 4. Tanah, air, api, udara. Parupuyan itu lambang dari tubuh kita. Ada api di situ. Coba, parupuyan itu baru berguna kalau ada apinya. Begitu ada apinya, membakar apapun bisa. Betul nggak? Membakar kemenyan juga jadi wangi. Kan begitu. Apa maknanya? Itu simbolik dari leluhur kita bahwa diri kita ini tubuh harus ada apinya. Ada yang menghidupkan di dalamnya. Kalau kita sadar dengan itu, tubuh ini jadi berguna. Kalau tidak sadar dengan itu, tubuh ini mati. Hebat nggak leluhur kita? Cuman kita belum mengerti, sudah menjas. Seakan-akan sajian itu adalah persembahan buat jin, buat kuntilanak gitu. Serendah itu penilaian kita pada leluhur kita sendiri. Ngerti juga enggak? Mereka itu tidak membuat persembahan pada siapapun, hanya pesan bahwa lihat loh parupuyan, ada baraknya, baru berguna. Maka kalian itu hidup baru berguna kalau bisa memahami dan mengenal sejati dirimu yang menghidupkan tubuhmu. Gitu. Dalam sesajen itu ada kopi panas, ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Aduh, kalau itu dibahas tidak akan cukup 2 SKS saya menjelaskannya. Teh itu di mana tinggal? Di tempat yang dingin. Teh itu bergerombol hidupnya. Betul? Dan teh itu ditempa oleh panas, dingin, hujan, badai. Tetapi walaupun ditempa dengan begitu, tetap saja dia menghasilkan pucuk teh. Dan pucuk teh itu tidak selesai, kemudian digarang, betul? Di oven, dipanaskan. Setelah itu belum cukup, harus diseduh untuk menghasilkan air teh. Itulah perjalanan hidup kita seperti itu, bukan? Betul nggak? Ada kopi, kopi itu luar biasa. Kopi itu kalau dia sendiri, ya tumbuh sendiri, homogen, mati tuh pohon.